Hai semuanya, kembali lagi sama si El di sini. Kali ini kita akan bahas cerpen fiction real yang ketiga, judulnya Megumi. Oke, kita mulai sekarang. Hai, namaku Megumi, yang dapat diartikan sebagai berkat. Ya, jadi ini aku baru ingat. Megumi ini salah satu tokoh di Shokugeki no Souma. Terus dia tuh pernah bilang bahwa namanya itu artinya berkat. Dari situ aku dapat kayak ide untuk membuat sebuah cerpen, dan inilah cerpennya. Lanjut. Mungkin orang tuaku berharap agar kelak aku akan menjadi berkat bagi banyak orang yang kutemui. Aku adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Aku hidup bersama kakek angkatku. Kata kakek angkatku, dulu saat aku masih kecil, aku adalah anak yang periang. Ini agak berkaitan dengan masa laluku ya, tapi ya kan setengah nyata setengah tidak nyata, jadi perpaduan gitu. Lanjut, kan periang, menyenangkan, suka membantu, manis, dan selalu membuat orang-orang di sekitarku tersenyum bahagia. Kata kakek angkatku, dulu semua orang sangat menyayangiku. Semua orang menungguku mampir ke toko mereka saat aku menemani ibuku berbelanja. Bahkan kata kakek angkatku, dulu semua orang berharap aku adalah anak mereka. Mereka sangat ingin memiliki anak sepertiku. Ini waktu itu terinspirasi juga dari kata-kata salah satu temanku. Jadi waktu itu kan aku kayak mulai beranjak remaja, terus di situ aku kayak mulai ngerasa insecure. Nah, tiba-tiba temanku tuh nyeletuk suatu hari, nyeletuk ini. Nah, kalau ibuku punya anak kayak kamu, wah dia bakal bangga banget gitu. Terus aku kayak kepikiran, perasaan keluargaku nggak sebangga itu gitu loh, kayak biasa-biasa aja gitu loh. Terus kayak aku renungin, sepertinya menarik untuk dijadikan sebuah cerpen gitu. Lanjut, tapi semua berubah saat kakak perempuanku yang tertua memiliki seorang kekasih. Saat itu ayahku tidak menyetujui hubungan mereka karena kakakku sering pergi di malam hari bersama kekasihnya. Kakakku juga berubah, dia sering membantah perkataan ayah dan ibu. Dia juga tidak mau bekerja lagi karena kekasihnya adalah orang yang sangat kaya, tak seperti keluarga kami yang sangat sederhana. Kakakku semakin lama semakin menjadi-jadi, dan karena ayahku sangat menyayangi anak-anaknya, maka wajar saja jika ayahku selalu memarahi kakakku. Tapi semakin hari, ayah dan kakakku semakin sering bertengkar karena kakakku tidak mau menerima perkataan ayahku. Ini kayak klasik banget gak sih? Kayak masalah klasik banget. Cuma waktu itu aku lupa ini terinspirasi dari mana. Yang jelas ada cerita yang mirip-mirip, tapi itu aku ubah-ubah gitu, kayak tambahin imajinasi gitu. Lanjut, hingga pada suatu hari ayahku mengurung kakakku di kamarnya selama sehari penuh. Hari itu aku mendengarnya menangis sepanjang hari. Malam harinya aku tidak dapat tidur karena suara tangisan kakakku benar-benar menggangguku. Lalu saat jam menunjukkan pukul 12 malam, aku mendengar suara-suara aneh dari halaman belakang rumahku. Mulai tampak agak mengerikan. Lanjut. Tak lama kemudian aku melihat beberapa orang sedang merencanakan sesuatu. Karena aku takut, akhirnya aku membangunkan kedua orang tuaku. Tapi mereka tidak mau bangun karena mereka kira aku hanya mimpi buruk. Lalu aku melihat beberapa bayangan manusia bergerak mendekati kamar kami. Karena takut, aku segera masuk ke dalam lemari bajuku karena di dalam lemari bajuku, aku telah membuat tempat rahasia yang tak mungkin diketahui oleh orang lain. Nah, ini masuk ke lemari baju sebenarnya aku nggak pernah sih. Cuma aku sering lihat kayak di film-film Amerika gitu kan, mereka masuk ke lemari baju. Nah, kebetulan waktu itu aku habis nonton film apa ya itu? Yang hantunya kalau nggak salah namanya Charlie atau apa, yang pakai kotak musik gitu. Nah itu terus dia menemukan lemari yang di dalamnya itu ada tempat tersembunyi untuk menyimpan barang-barang Charlie itu. Apa ya itu namanya? Aku lupa, Insidious atau apa gitu, aku lupa bener. Yang jelas aku terinspirasi dari situ tentang lemari ini. Lanjut, orang-orang itu masuk ke kamar keluargaku dengan cepat dan segera membekap mulut semua anggota keluargaku, lalu menusukkan pisau dan menembaki keluargaku hingga semuanya mati. Tragis sekali.
Lanjut. Tiba-tiba kakak tertuaku dan kekasihnya berjalan ke kamar sambil tertawa jahat. Di sini langsung ketahuan pelakunya siapa gitu ya. Kayak nggak ada itu, kayak nggak ada plot twist atau apa sama sekali gitu. Kayak langsung masalahnya apa, langsung ketahuan pelakunya siapa gitu loh. Lanjut. Lalu mereka semua pergi entah kemana dan meninggalkan mayat keluargaku begitu saja. Hanya aku, gadis berumur 5 tahun yang selamat. Nah, ini terinspirasi dari Naruto ketika Sasuke dibiarkan hidup. Nah, ini aku terinspirasi, terus aku tulis di sini. Gitu, lanjut. Aku segera keluar dari lemari bajuku dan menangisi kepergian keluargaku. Di pagi hari, aku terbangun karena mendengar suara orang-orang dan polisi yang mengerumuni rumahku. Lalu, tiba-tiba saja datang seorang kakek tua yang berlari mendekatiku dan langsung memelukku. Dialah kakek angkatku yang bersedia merawatku hingga sampai hari ini. Sebenarnya banyak warga yang ingin merawatku, tapi mereka takut jika tiba-tiba saja kejadian yang sama terulang kembali, karena kakakku dan kekasihnya kini menghilang dan dijadikan sebagai buronan polisi. Ini bener-bener real imajinasiku sih. Lanjut. 7 tahun berlalu dan inilah aku yang sekarang, gadis pendiam yang menyimpan beribu kepedihan dalam hidupku. Semua orang berharap agar aku kembali menjadi anak yang periang dan membawa sukacita, tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa memberi tatapan kosong pada setiap orang yang kutemui. Senyum manisku tak lagi terlihat setelah kejadian itu menimpaku. Aku juga menjadi gadis yang sangat membenci laki-laki, kecuali kakek angkatku. Aku sering mencoba bunuh diri, tapi selalu gagal karena ketahuan oleh kakek angkatku. Terkadang aku juga bersikap sadis terhadap laki-laki yang kutemui, karena itu kini aku disebut sebagai gadis psikopat. Rada aneh gak sih? Tiba-tiba dia disebut sebagai gadis psikopat. Dia padahal gak ngapa-ngapain, dia gak membunuh, dia gak melakukan sesuatu yang jahat. Tapi kenapa aku menulis di sini dia tiba-tiba menjadi gadis psikopat? Terlalu gak masuk akal. Aneh banget. Lanjut. Siang ini setelah pulang sekolah, polisi mencariku karena mereka telah menahan kakakku. Lompat jauh banget ya, 7 tahun, tiba-tiba menemukan. Oke, lanjut. Menahan kakakku, kekasihnya dan seluruh anak buah mereka. Aku, kakek angkatku, dan seluruh warga segera mendatangi kantor polisi untuk memeriksa para pembunuh dan kakakku. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka semua dijatuhi hukuman mati. Gimana ya, ini kayak bener-bener imajinasi yang tidak masuk akal gak sih? Kayak kan bisa dihukum seumur hidup gitu loh, kayak di penjara seumur hidup. Kenapa yang aku pilih itu mati? Aku tahu sih alasannya, karena waktu aku bikin cerita ini aku lagi bener-bener terobsesi dengan psikopat dan lagi dalam kayak mungkin bisa disebut depresi, atau aku nggak terlalu ngerti depresi itu seperti apa, tapi mudahnya, sederhananya biar gampang tersampaikan gitu kan, itu semacam aku lagi depresi berat, terus lagi tergila-gila sama tokoh psikopat dan yandere seperti ya yang akhir-akhir ini terjadi lagi. Cuma waktu itu bener-bener parah sampai semua hal yang aku bikin tuh berbau hal-hal yang benar-benar sadis. Dan kebetulan dari sekian banyak cerpen yang aku bikin, yang aku publish tuh yang ini agak masih terlalu sadis, tapi yang lain percayalah lebih sadis dan kayak nggak pantas banget untuk aku publikasikan. Jadi aku memilih yang ini, tapi ternyata masih terlalu sadis ya ketika aku baca di umur segini. Oke, lanjut. Dan aku meminta kepada polisi agar diperbolehkan untuk membunuh mereka satu persatu. Oke, sekarang aku tahu kenapa dia disebut sebagai gadis psikopat. Sekarang masuk akal. Oke, aku paham. Maafkan aku nap yang kecil. Lanjut. Tapi polisi tidak mengizinkanku. Jelas lah ya, siapa juga orang polisi aja menghukum mati aja itu kayak mereka tuh mengelilingi si penjahat ini dengan beberapa senapan, biasanya 4 atau lebih. Itu nggak tahu yang mana tembakan yang isi kan, jadi mereka tuh mentalnya biar nggak terlalu merasa bahwa kalau satu polisi langsung disuruh menghukum mati kan, dia kayak tekanan mentalnya kan
tekanan batinnya kan terlalu berat. Jadi itu dikasih kayak keringanan dengan 4 polisi memegang senjata semua, tembakan semua, cuma salah satunya diisi tembakan secara acak. Nah, dia yang bakal membunuh si penjahat itu. Tapi kan karena dibikin acak, jadi nggak ada yang ngerti siapa di antara 4 polisi ini yang melakukan pembunuhan. Jadi kayak batinnya itu mungkin lebih tenang daripada satu polisi jelas-jelas langsung ditunjuk untuk membunuh saat itu juga. Nah, gimana ya, rada aneh nggak sih, kayak manusia mana yang meminta kepada polisi untuk dia sendiri yang membunuh. Kan ya meskipun dendam sih, tahu sih, cuma ya mungkin efek dari nonton anime juga ya. Lanjut. Dan sampai mana tadi? Polisi tidak mengizinkanku, itu ya. Oke. Aku semakin tidak sabar dan akhirnya 1 jam sebelum acara hukuman mati bagi para tersangka pembunuhan, aku pergi menyelinap ke dalam sel tahanan mereka dan membunuh mereka satu persatu dengan tangan kecilku. Ini aku bingung. Gimana cara dia menyelinap masuk dan gimana cara dia membunuh mereka dengan tangan kecil dia? Maksudnya dia kan nggak bisa masuk ke sel kan? Maksudnya meskipun dia bisa menyelinap, dia nggak bisa masuk ke sel. Kan ada kuncinya gitu loh. Terus gimana cara dia membunuhnya gitu loh? Aku nggak ngerti dengan pikiranku saat itu gimana cara dia membunuhnya gitu. Lanjut. Setelah itu aku pergi dari desa dan berjalan tanpa arah sampai aku bertemu dengan para pembunuh bayaran dan aku bergabung dengan mereka karena seorang pembunuh bayaran profesional mengangkatku menjadi muridnya. Oke, ini mind blowing banget. Cuma ini aku ingat ini terinspirasi dari anime Ansatsu Kyoshitsu tentang ketika si Nagisa pengen jadi pembunuh bayaran. Nah, aku kayak dari anime lain kan juga biasanya kalau dia sudah melakukan keinginannya untuk membunuh, udah melampiaskan dendam, biasanya tokoh itu bakal berkelana kan tanpa tujuan. Nah, aku terinspirasi dari situ, kayak dua-duanya antara Nagisa dan antara anime lain yang biasanya berakhir seperti itu, aku gabungin gitu. Terus yang aku bingung di sini, kakeknya itu gimana? Kayak kasihan banget, dia udah mengangkat, udah 7 tahun, susah payah gitu kan. Ternyata si anak ini malah memilih untuk balas dendam dan dia malahan pergi tanpa arah dan bahkan udah bener-bener dirawat sama kakek yang baik hati, dia malah jadi pembunuh bayaran. Ngeselin gak sih endingnya? Aku yang baca, aku yang kesel sendiri. Aku emang gampang kesel, cuma ini bener-bener ngeselin gitu loh. Kayak balas budimu di mana wahai bocah. Oke, segitu dulu cerpen kali ini. Terima kasih sudah menonton videoku yang ya isinya kesel dan ngomel-ngomel dan ya begitulah. Oke, bye minasan.